الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Alhamdulillah atas ni'matul ijad dan ni'matul imdad Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita menjadi manusia yang hidup di atas alam semesta. Allah pula yang telah menyediakan sarana prasarana hidup ini agar bisa mulus dan menjadi hamba yang bertakwa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidil Mustafa, Nabiul Mujtaba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bertemu di yaumil mahsyar kelak nanti. Para guru kami, para pendengar, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini adalah ayat yang kita bacakan tadi adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5 yang sebagai surah pertama, ayat-ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi mendapatkan wahyu ini, maka beliau dalam keadaan takut karena beliau tak pernah bertemu dengan malaikat yang seperti itu. Ini adalah pengalaman yang pertama. Tak kala seperti itu, kemana baginda sallallahu alaihi wasallam kembali? Beliau kembali kepada istrinya Khadijah. Itulah fungsi keluarga dalam kehidupan. Tempat kita kembali di saat susah dan bahagia, di saat gembira dan berduka. Keluargalah tempat untuk kita bersama. Jadi oleh karena itu, orang yang bangunan keluarganya kokoh, dia akan bisa menjalani hidup ini dengan bahagia. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendamping itu walaupun mungkin ada yang merasakan sesuatu yang sederhana, tetapi besar manfaatnya dalam kehidupan manusia. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai kepada Khadijah radhiyallahu anha, Nabi menceritakan pengalaman ini. Karena ada orang kalau apapun yang dialaminya tidak pernah diceritakan kepada keluarganya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Khadijah, beliau sampaikan pengalaman yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. Lalu setelah itu, jemaah rahmatullah, beliau mengatakan, zamiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Maka jemaah rahmatullah, beliau diselimutkan, lalu hilang rasa khawatir takut tadi. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, faqal Khadijah wa akhbarha al-khabar, beliau menyampaikan informasi seperti apa. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, laqad khasyitu ala nafsi, saya sebenarnya wahai Khadijah sangat khawatir kepada diri saya. Coba kita lihat bagaimana seorang istri menyampaikan, membesarkan hati suaminya, mengatakan kalla, tidak sama sekali. Wallahi, kata Khadijah, demi Allah, ma yukhzikallahu abada, Allah tidak pernah menghinamu, Allah selalu memuliakan engkau wahai Rasulullah. Lalu seorang istri menyampaikan
kelebihan suaminya. Apa kata Khadijah? Innaka lataslur rahim. Allah memuliakan engkau wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Jadi itu catatan pertama, engkau adalah orang yang selalu menyambungkan silaturahim. Betapa ini menjadi satu poin yang penting dalam kehidupan kita. Selama hubungan baik kita dengan Allah dan manusia bagus, insya-Allah semua langkah-langkah kehidupan akan berjalan dengan mulus. Ya, itu yang pertama, jemaah. Kemudian wa tahmilul kalla, engkau adalah orang yang mau membawa tanggung jawab. Ketika orang lain tak mau, engkaulah orangnya. Ini jemaah dirahmati Allah. Banyak hal yang dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, Baginda sallallahu alaihi wasallam datang pulang ke rumah sampai malam. Kenapa? Wa tahmilul kalla, engkau orang yang mau membawa tanggung jawab itu. Yang ketiga, teman rahmatullah, wa taksibul ma'dum. Kata Khadijah, wahai Rasulullah, engkau orang yang memberikan kebutuhan kepada orang yang tak mampu. Al-ma'dum, orang yang tak punya. Maka orang kalau sudah ada persoalan, itu mereka menyampaikannya kepada Rasulullah. Beliau adalah orang yang kemudian mendengar berbagai macam permasalahan orang lain. Maka kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah solusi bagi masyarakat. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa taksibul ma'dum. Kemudian wa tuqri ad-dhaif, engkau hai Rasul orang yang selalu memuliakan tamu. Jadi tamu walaupun dengan segala kemiskinannya, ketidakmampuan secara material, tapi Nabi adalah orang yang paling bisa memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi jemaah rahmatullah, sebutkan kelebihan suaminya. Kemudian wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau ya Rasul orang yang membantu, orang yang mendorong orang-orang yang berada dalam kebenaran. Jadi jemaah rahmatullah, disebutkan kelebihan-kelebihan Nabi, dan itu hai Rasulullah sebagai pilar kemuliaan. Tak mungkin Allah menghinamu, justru Allah memuliakan. Hamba Allah yang memuliakan siapa suami yang mendapatkan pencerahan dari istri seperti itu, dan siapa istri yang mampu mendorong suaminya untuk berbuat kebaikan. Jadi peran suami istri sebenarnya peran yang menghantarkan ke dalam surga. Jadi bangunan suami istri itu dalam keluarga sebenarnya bukan hanya kepentingan dunia, tapi sampai menghantarkan ke dalam surga. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu usaha syaitan adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan suami dan istri. Karena kalau suami istri sudah terpisah, maka hilanglah pilar penting dalam kehidupan. Jadi maka dalam agama kita kalau ada sedikit retak, maka segera perbaiki. Sedikit bocor, segera tambal. Jangan biarkan syaitan untuk menggoda. Akhirnya terpisahlah bahtera yang sudah kita bangun bersama-sama. Bangunan bahtera ini jemaah rahimahullah bukan oleh satu dua orang, dibangun oleh satu kampung. Kampung A dengan kampung B sama-sama kita hadir walimatul urusnya. Satu hal yang penuh kebahagiaan, semua orang tersenyum bahagia. Tapi ketika retak berdua saja, retak berdua saja, sedihnya luar biasa. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, bangunan itulah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan abghadul halali ila Allah at-talaq. Nah, sesuatu yang halal, ya, boleh, tapi sangat dimurkai oleh Allah. Apa itu? Itu adalah at-talaq, perceraian. Maka itu pintu yang sangat terakhir dalam kehidupan, dan kita ikhtiarkan, usahakan dapat terjaga. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah
yang dipesankan lewat kisah ini betapa hubungan suami istri itu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia. Jadi karena Nabi sebagai teladan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Beliau sebagai teladan bagi kita, termasuk pula dalam keluarga dan menghadapi berbagai persoalan dan pernak-pernik kehidupan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup lebih daripada motivasi. Ya, beliau ingin menyampaikan itu kepada orang yang lebih tahu lagi. Maka jemaah dirahmati Allah, fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Itu adalah seorang anak paman Khadijah. Dibawalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, orang yang tanassar, ya, orang yang termasuk ulama Nasrani pada masa jahiliyah. Beliau orang yang ahli menulis dalam bahasa Ibrani. Beliau menulis Injil dalam kesehariannya, ya. Beliau orang kana syekhan kabiran, orang yang sudah tua dan buta matanya, tapi orang yang luar biasa mata hatinya. Jadi inilah Waraqah bin Naufal, seorang yang alim. Maka oleh karena itulah jemaah dirahmati Allah, kalau kita tidak tahu, fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak memiliki ilmu tentang sesuatu. Jadi kepadanya lah solusinya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqalat lahu Khadijah, sesampainya kepada Waraqah, seorang alim, seorang ulama ini, maka beliau mengatakan, Khadijah mengatakan, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, isma min ibni akhika, ini ada informasi daripada anak saudaramu. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi, maka Waraqah mengatakan, wahai anak pamanku, madza tara, apa yang engkau lihat dalam peristiwa itu. Jadi ini Nabi menceritakan peristiwa beliau bertemu dengan Jibril, ya, beliau tidak tahu kalau itu Jibril dan takut dan seterusnya. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, maka disampaikanlah kepada Waraqah apa yang beliau lihat. Maka Waraqah mengatakan, faqala lahu Waraqah, hadza an-namus, ini adalah an-namus, ini adalah Jibril alaihi salam. Dari Nabi takut tadi, kata Waraqah, jangan takut, ini adalah Jibril alaihi salam alladzi anzalallahu ala Musa, yang dulu ini Jibril datang kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ya laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumak. Dia kata, nanti suatu hari saya masih hidup, masih ada bersamamu ketika engkau nanti suatu saat akan diusir oleh kaummu. Kata Waraqah, nanti engkau akan diusir oleh kaummu, andai kata hari itu aku masih hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au mukhrijiyahum, apakah saya akan diusir dari kampung halaman saya, kata Rasul. Ya, qala na'am, kata Waraqah, betul, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ja'ta bi illa udiya, taklah ada seorang nabi, seorang rasul yang membawa risalah seperti engkau, kecuali dia nanti akan diusir dari kampung halamannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa in yudrikuni yaumaka ansurka nasran muazzara. Dia kata, di hari itu aku akan ada bersama, aku akan mendorongmu, aku akan bersamamu. Ini Waraqah bin Naufal. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa seorang Khadijah, betapa seorang istri dalam kehidupan suaminya menjadi luar biasa. Bahkan seorang rasul pun Allah berikan istri
yang luar biasa seperti Khadijah Al-Kubra. Maka berbahagialah kita punya pasangan dalam hidup kita. Itu adalah nikmat yang tak tahu bagaimana memberikan angkanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Di antara tanda kekuasaan Allah kepada kamu, wahai umat manusia, Allah jadikan dari dirimu adalah pasangan, agar kamu bisa tenang bersamanya dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah karena sifat fisik kalian berdua, rahmah karena keindahan hati kalian berdua, sehingga pasangan itu bisa abadi hubungannya sejak mereka masih muda hingga mereka masih tua. Tidaklah memisah mereka kedua kecuali datang kematian kepada keduanya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sehingga Khadijah binti Khuwailid ini walaupun beliau sudah wafat, sudah meninggal dunia, sering Nabi menyebut namanya. Sehingga waktu meninggalnya Khadijah dan pamannya Abu Talib, ya, pamannya Abu Talib, maka Nabi merasa sangat bersedih sehingga disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun di mana kekasihnya yang dicintainya Abu Talib dan Khadijah pergi menghadap Allah untuk selama-lamanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada suatu hari Baginda sallallahu alaihi wasallam sampai menyebut nama Khadijah di hadapan istrinya Aisyah radhiyallahu anhu, sehingga Aisyah sangat marah. Jadi memang seorang perempuan disebut nama lain walaupun beliau ini sudah meninggal, tetap marah juga. Ya, kalau enggak marah bukan perempuan namanya, kan begitu ya, marah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sebut orang tua itu? Ya. Lagi pula sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, kan ada saya yang lebih muda. Begitu ya? Kata Nabi, tidak wahai Aisyah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Coba bayangkan, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Ini apa maknanya? Betapa Nabi tak bisa melupakan jasa orang lain, jasa seorang istri yang mendampingi hidupnya. Beliau sebut jasa-jasa Khadijah itu. Khadijah itu, wahai Aisyah, kira-kira begitu bahasanya. Khadijah itu, dialah yang mencintai saya ketika orang lain tidak senang kepada saya. Dialah yang telah mengorbankan seluruh hartanya dalam dakwah saya. Dari rahimnya lah lahir anak-anak saya. Coba betapa ini kata-kata yang mengungkapkan bagaimana seorang Rasul tak akan melupakan jasa orang lain, termasuk jasa istri-istrinya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dicontohkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kacang lupa akan kulitnya. Jadi orang yang paling baik, orang yang selalu ingat kebaikan orang lain. Tetapi ada orang sebahagian yang ingat keburukan orang lain. Sedikit keburukan orang lain dia tidak pernah lupakan. 1001 kebaikan orang lain seakan-akan tak pernah berbuat baik kepadanya. Apalagi orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, yang mereka hidup bersama kita, pasti tak lepas daripada dorongan dan bantuan kita sehingga kita bisa seperti ini. Jadi oleh karena itu kemampuan kita untuk berterima kasih dan bersyukur. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah berikan contoh itu. Setelah kami perintahkan, saya perintahkan menyembah Allah, kata Allah, menyembah saya. Jangan lupa kemudian kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua. Jadi begitulah hubungan kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita.
banyak orang yang berjasa kepada kita, sejak orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga kita, dan seterusnya. Jangan lupa nama mereka walaupun kita sudah berjaya. Sudah berjaya, yang sudah banyak harta dan seterusnya, jangan lupa nama kita, nama dia ada di sisi nama kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah tentang turunnya wahyu yang pertama terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam tarikh Ahmad bin Hanbal yang satu riwayat dari Sya'bi anna muddata fatratil wahyi, bahwa lamanya wahyu diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kana 3 sinin, muddah fatrahnya adalah 3 tahun ini ya. Kemudian dan seterusnya anna muddatar ru'ya. Jadi ini ada muddatul wahyi, ada muddatar ru'ya. Jadi di mana wahyu datang dalam mimpinya itu selama 6 syuhur, selama 6 bulan. Jadi zaman rahmatullah, wahyu diawali dengan ar-ru'ya, melihat dalam mimpi. Waqa min syahri maulidihi, terjadi pada bulan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan lahirnya ada pada Rabiul Awal, setelah beliau sempurna 40 tahun. Sempurna 40 tahun Allah turunkan wahyu kepadanya. Kenapa? 40 tahun adalah puncak kematangan seorang manusia. Oleh karena itu, falamma balagha 40 sanah, ketika orang sudah sampai kepada 40 tahun, kesadarannya luar biasa. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni fi 'ibadika as-salihin. Selama 40 tahun itu kesadaran kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan saya, ilhamkan saya orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepadaku, nikmat yang tak terhitung kepada orang tuaku. Ya Allah, berikan saya agar selalu mensyukuri nikmat itu, dan ya Allah, jadikan saya orang yang bersama orang-orang yang saleh yang beribadah kepadamu. Jadi oleh karena itu jemaah rahmat Allah, ketika usia 40 tahun ini kita berada di puncak kematangan. Orang kalau sudah 40 tahun itu tidak berubah kepada kebaikan, maka biasanya akan susah dia kembali. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi wa budi'a bidzalika liyakuna tamhidan wa tawti'atan lil yaqadha. Jadi awali dengan wahyu dalam mimpi sebagai permulaan, nanti wahyu akan datang dalam keadaan jaga. Jadi mimpi Nabi itu adalah wahyu. Nah, ini sebagai mukaddimahnya, nanti akan datang wahyu dalam keadaan jaga. Dan wahyu yang datang dalam keadaan jaga itu datang pada awalnya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi idza ulima annahu kana yujawir fi ghar Hira fi syahr Ramadan, kalau kita sudah paham bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira pada bulan Ramadan, wa an ibtida'al wahyi ja'ahu fi ghar al-Hira. Jadi wahyu itu datang ketika Nabi berada di dalam Gua Hira, ya, yaitu pada bulan Ramadan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian turunlah surah Al-Mudaththir. Ya, jadi surah Mudaththir itu apa? Surah Mudaththir adalah surah yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menginformasikan dakwah itu kepada orang lain. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Salamah, dari Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddits an fatratil wahyi. Jadi Nabi menceritakan tentang bagaimana tentang turunnya wahyu. Kata beliau dalam hadisnya, bainama ana amshi, ketika saya sedang berjalan,
sami'tu sautan minas sama, saya mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari, lalu saya mengangkat penglihatan saya ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Ketika saya lihat, malaikat yang saya lihat di Gua Hira ini datang lagi. Ya. Jemaah rahmatullah, malaikat itu tentu luar biasa. Orang kalau lihat malaikat bisa meninggal dia karena begitu hamba Allah, makhluk Allah ini. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jalis ala kursi bainat samai wal ard. Kata Nabi, malaikat duduk di antara langit dan bumi. Besar sekali. Karena jemaah rahmatullah, malaikat itu misalnya Jibril, sayapnya ada 600. Jibril alaihissalam, sayapnya ada 600 sayap. Jadi satu sayap beliau itu bisa menutup dari timur ke barat, satu sayap. Jadi kalau 600 macam mana? Jadi begitu besarnya malaikat. Alhamdulillah Allah tidak nampakkan malaikat. Kalau nampak malaikat, ya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika demikian faru'ibtu minhu, maka saya takut. Faraja'tu, lalu saya kembali ke rumah lagi. Faqultu, saya mengatakan zammiluni fadathiruni. Selimutkan aku. Nabi takut karena melihat hamba Allah yang luar biasa besarnya ini. Maka ketika seperti itu Allah turunkan wahyu lewat Jibril alaihi salam, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Wahai orang yang sedang berselimut, Nabi itu berselimut. Qum, bangunlah engkau, fa'anzir, sampaikan peringatan kepada manusia. Inilah dakwah yang beliau sampaikan secara rahasia kepada keluarganya, kepada orang-orang yang dekat dengannya. Wa rabbaka fakabbir. Yang ketiga, wa rabbaka, hendaklah engkau membesarkan Tuhan. Jadi pesan-pesannya begitu. Wahai orang berselimut, bangunlah. Nah, kita hidup ini untuk belajar, berilmu, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Apa yang kita miliki, Nabi menyampaikan wahyu. Kita menyampaikan kepada orang lain apa yang kita miliki, walaupun hanya sepotong ayat. Balighuni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku, kata Nabi, walau hanya sepotong ayat. Kita mungkin setelah membaca satu kitab, satu buku, ya. Jadi jangan lupa setelah kita belajar, kita mengajar. Jadi dia dekat sekali. Orang yang belajar harus mengajar, dan orang yang mengajar mesti belajar. Jadi al-ta'allum wa ta'lim itu adik abang. Kalau kita tidak belajar, apa yang kita ajar? Jadi jemaah rahmati Allah, demikian kata Allah, wa rabbaka fakabbir, wahai Muhammad, besarkanlah Tuhan, takbirlah. Ya, jadi oleh karena itu ketika kita menyampaikan sesuatu, yang kita besarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita. Kita tidak mengharapkan dipuji orang, disanjung orang. Enggak. Allah yang berhak disanjung, Allah yang maha mulia. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Sucikanlah pakaian maka sucikanlah. Kita punya pakaian yang bersih, yang suci, hadas, najis dan seterusnya, ya, bersihkan. Ini makna luarnya, makna dalamnya, kamu punya hati, bersihkanlah hatimu. Maka kata sebahagian ulama ilmu balaghah, jadi pakaian ini adalah bentuk luarnya, tapi ada pakaian yang jauh lebih penting, adalah pakaian dalam. Apa pakaian dalam? Hati kita. Ya, orang walaupun bajunya sederhana, tapi kalau hatinya bagus, itulah pakaian yang dirindukan oleh orang. Jadi orang kadang-kadang terkesan kepada kita karena pakaian yang kita pakai, pakaian yang mengesankan. Jadi jemaah rahmat Allah, wasiyabaka fatahhir. Semoga jemaah rahmat Allah, tuntunan kita
tuntunan Allah dan Nabi-Nya, untuk hidup baik bersama keluarga, menjadi satu panutan yang penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, pesan-pesan keilmuan, adalah kita bangun belajar, menuntut ilmu pengetahuan. Nabi mendapatkan wahyu, kita belajar wahyu itu. Lalu setelah kita belajar, sampaikanlah kepada orang lain. Belajar adalah ibadah, menyampaikanlah itu adalah ibadah. Jadi oleh karena itu kita patutlah untuk menjadi orang-orang yang senang belajar dan senang mengajar kepada orang lain. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri Allah ya فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي للرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب الحق